Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Tahun 2016 adalah masa paling sempit dalam hidup Arman. Hari-harinya dipenuhi hitungan yang selalu kurang, uang sewa kontrakan yang tertunggak 2 bulan, sisa tabungan yang hanya cukup untuk makan sederhana, dan pekerjaan serabutan yang datang lalu pergi tanpa janji. Kadang ia mengangkat barang di pasar, kadang menjadi tukang bersih-bersih, dan seringkali pulang dengan tangan kosong serta kepala penuh kecemasan. Malam itu, hujan baru saja reda ketika Arman tiba di terminal Mengui, Bali. Lampu-lampu terminal berpendar kekuningan, mengantul di aspal basah yang berbau solar. Udara terasa berat, campuran asin laut, asap knalpot, dan keringat para penumpang yang menunggu keberangkatan. Arman duduk di bangku panjang, menunduk, menimbang-nimbang nasibnya sendiri. Saat itulah seorang kernet bus menghampirinya dengan langkah tergesa. "Mas, bisa bantu jadi kenek? Yang satu mendadak sakit." Arman mendongak. Tawaran itu datang tanpa rencana, tanpa persiapan. Tapi ketika disebutkan rutenya, Bali menuju Sumatera, dan upah yang bisa menutup sebagian tunggakan hidupnya, ia tak berpikir lama. Perut lapar dan pikiran terdesak seringkali lebih cepat mengambil keputusan daripada logika. Bus yang akan mereka tumpangi berdiri di ujung terminal. Tua, badannya panjang dan besar, catnya kusam terkelupas di beberapa bagian, seolah pernah melewati banyak perjalanan yang tidak semuanya ramah. Joknya tampak usang, dan dari bawah bagasi terdengar bunyi logam beradu pelan ketika mesin dipanaskan. Arman naik dan berdiri di lorong sempit bus itu. AC menyala, tetapi dinginnya terasa aneh, bukan dingin yang menyegarkan, melainkan seperti udara yang terlalu lama disimpan. Sopir bus itu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, bernama Pak Surya, menoleh sekilas. Wajahnya tenang, suaranya datar, seakan malam dan jarak jauh bukan hal baru baginya. "Tugasmu sederhana," kata Pak Surya sambil menyalakan rokok. "Urus penumpang, pastikan tiket beres, jangan banyak tanya." Arman mengangguk. Ia tak menanyakan apapun. Dalam hidupnya, ia sudah terlalu sering bertanya tanpa mendapat jawaban. Malam itu, ia hanya ingin sampai di ujung perjalanan, apapun yang menantinya di sana. Dan tanpa disadari Arman, sejak langkah pertamanya naik ke bus tua itu, perjalanan hidupnya telah berbelok ke arah yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Sebelum bus benar-benar diberangkatkan, Pak Surya memanggil Arman ke dekat kemudi. Lampu dashboard menyala redup, memantulkan bayangan garis-garis lelah di wajah sang sopir. Asap rokok menggantung tipis di udara, bercampur dengan dengung mesin yang bergetar pelan. "Ada satu hal," kata Pak Surya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. "Kursi nomor 13. Arman menoleh mengikuti arah telunjuknya. Kursi itu berada di tengah bus, tepat di sisi lorong. Tidak berbeda dari kursi lain. Sama-sama kusam, sandaran sedikit miring, dan nomor kecil berwarna putih yang nyaris pudar. "Kursi nomor 13 harus dibiarkan kosong," lanjut Pak Surya. "Jangan ditawarkan ke siapapun. Kalau ada yang minta, bilang saja sudah dipesan." Arman mengangguk. Ia tidak bertanya mengapa. Di dunia pekerjaan serabutan, aturan aneh seringkali muncul tanpa penjelasan. Selama upah dibayar, aturan dijalankan. Namun ketika ia berjalan menyusuri lorong untuk mengecek tiket, Arman merasakan sesuatu yang janggal. Udara di sekitar kursi nomor 13 terasa lebih dingin daripada bagian bus lainnya. Bukan dingin AC yang merata, melainkan seperti hembusan napas tipis yang lewat sesaat, lalu menghilang. Ia berhenti sejenak, memandangi kursi itu. Joknya tampak sedikit lembab, seolah baru saja diduduki, padahal sejak awal tidak ada penumpang yang mendekat. Arman mengusapnya dengan punggung tangan. Dingin. "Dingin AC mungkin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Satu persatu penumpang naik. Bus mulai penuh.
Beberapa mata melirik kursi kosong di tengah. Ada yang bertanya, ada yang sekadar heran. Arman mengulang kalimat yang sudah disiapkan. Sudah dipesan, Pak, Bu, tanpa penjelasan tambahan. Ketika jam menunjukkan waktu keberangkatan, mesin bus menggeram lebih keras. Getarannya merambat ke lantai, ke kursi, ke tulang punggung Arman. Dari radio tua di atas kemudi, terdengar sholawat diputar pelan. Suaranya serak namun menenangkan, seperti doa yang sengaja dipanjatkan sebelum perjalanan panjang. Bus bergerak perlahan meninggalkan terminal. Lampu-lampu mengui menjauh, berubah menjadi titik-titik kecil di kaca belakang. Di dalam bus, percakapan penumpang meredup, digantikan dengung mesin dan irama jalan malam. Arman berdiri di lorong, berpegangan pada sandaran kursi. Saat bus mulai melaju stabil, ia menoleh sekali lagi ke kursi nomor 13. Tetap kosong, tetap dingin. Dan entah mengapa, ia merasa kursi itu tidak benar-benar sendirian. Ketika bus benar-benar meninggalkan batas kota, jalanan mulai lengang. Lampu toko dan rumah perlahan menghilang, digantikan gelap yang memanjang tanpa tepi. Di saat itulah Arman mencium bau yang tidak biasa. Anyir, tipis namun menusuk, seperti besi basah bercampur air laut. Awalnya ia mengira itu hanya sisa hujan atau barang basah di bagasi. Namun bau itu tidak menetap di satu titik. Ia bergerak, menyusuri lorong bus, datang dan pergi tanpa arah yang jelas. Dari bawah bagasi, terdengar suara tetes. Tetes. Air jatuh dengan ritme pelan, konsisten, seperti jam yang menghitung waktu. Arman menunduk, memperhatikan lantai. Tidak ada genangan. Hanya suara yang terus ada, seolah air itu jatuh di tempat yang tidak bisa dilihat mata. Beberapa penumpang mulai gelisah. Ada yang mengusap hidung, ada yang menggeser posisi duduk. Tatapan mereka perlahan mengarah ke satu titik yang sama, kursi nomor 13. Kursi itu masih kosong, namun joknya tampak lembab, lebih gelap dari kursi lain. Permukaannya sedikit berkilau terkena cahaya lampu kabin, seolah baru saja menerima beban tubuh lalu ditinggalkan. Seorang pria berjaket hitam, duduk dua baris di belakang, membungkuk ke arah Arman. Suaranya dibuat serendah mungkin, nyaris tertelan dengung mesin. "Mas, kursi itu barusan kayaknya bergerak." Arman senyum tipis, senyum yang lebih mirip kebiasaan daripada keyakinan. "Ah, mungkin jalanannya bergelombang, Pak," jawabnya ringan. "Bus tua, wajar." Pria itu mengangguk ragu, tapi matanya masih menatap kursi kosong itu, seolah menunggu sesuatu bergerak lagi. Arman melangkah menjauh, namun dadanya terasa sedikit sesak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba mengatur nafas, mengingatkan diri sendiri bahwa ini hanya perjalanan malam panjang, dan rasa lelah seringkali membuat pikiran bermain aneh. Namun saat ia melewati kursi nomor 13, bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Bau anyir itu menguat, sekilas, lalu lenyap. Arman tidak berhenti. Ia terus berjalan ke depan bus, menoleh kembali. Karena di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum ingin ia akui. Perjalanan ini tidak hanya mengangkut orang-orang yang terlihat. Bus melaju memasuki kawasan hutan. Jalan menyempit, lampu-lampu kota telah lama tertinggal. Di kiri dan kanan hanya bayangan pohon tinggi yang berdiri rapat, seperti barisan penjaga yang bisu. Cahaya lampu depan memotong kabut tipis, lalu hilang kembali di telan gelap. Di dalam bus, suasana berubah. Percakapan penumpang meredup satu persatu. Sebagian tertidur, sebagian lain terjaga dalam diam, seolah ikut merasakan kesunyian yang menekan dari luar. Lalu suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan dari dinding. Suara itu datang dari bawah lantai bus. Arman menegang, tangannya yang berpegangan pada sandaran kursi langsung kaku. Ketukan itu tidak keras, tidak pula kasar. Justru terlalu teratur. Jarak antar bunyinya rapi, seperti seseorang yang tahu persis kapan harus mengetuk.
Tidak ada nada marah di sana. Tidak ada pula kesan tergesa. Suara itu terdengar, sabar. Seolah sesuatu di bawah sana sedang menunggu untuk diperhatikan. Arman menunduk, menatap lantai yang bergetar halus mengikuti laju roda. Tidak ada yang aneh, tidak ada lubang, tidak ada benda longgar. Namun ketukan itu nyata. Ia bisa merasakannya naik ke telapak kakinya. Beberapa penumpang terbangun. Ada yang mengangkat kepala, ada yang saling pandang tanpa bicara. Nafas mereka tertahan dan tak seorang pun berani bertanya. Arman menoleh ke arah kemudi. Pak Surya tetap mengemudi. Tangannya mantap di setir, pandangannya lurus ke depan, seolah tidak mendengar apa-apa. Ketukan itu berhenti. Sunyi kembali turun. Sunyi yang lebih berat dari sebelumnya. Arman hampir meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bunyi jalan rusak. Ketika suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini terdengar lebih dekat, lebih jelas, seakan lantai bus sendiri yang menjawab. Arman mematung, tenggorokannya kering. Ia ingin bertanya pada Pak Surya, ingin memastikan bahwa ia tidak sendirian mendengar ini. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Naluri aneh yang berbisik agar ia diam. Ketukan itu kembali berhenti, dan bus terus melaju, membawa semua penumpang, sementara sesuatu di bawah lantai tetap tinggal, sabar, dan menunggu. Bus berhenti di pelabuhan saat fajar belum sepenuhnya lahir. Langit berwarna abu-abu pucat, dan angin laut membawa hawa lembab yang menempel di kulit. Satu persatu kendaraan diarahkan masuk ke kapal feri. Mesin-mesin bergemuruh rendah, seolah laut sendiri ikut bernapas. Arman turun untuk memastikan semua penumpang tetap di dalam bus. Saat kembali naik, matanya tertumbuk pada sesuatu di kursi nomor 13. Selembar sobekan tiket. Tiket itu tergeletak di tengah jok. Warnanya lebih gelap dari biasanya. Pinggirannya robek tak beraturan. Angka 13 tercetak jelas, meski sebagian tinta tampak luntur. Arman mengernyit. Ia yakin tidak ada penumpang yang duduk di sana sejak awal. Ia mengambil tiket itu dengan 2 jari. Dingin. Bukan dingin kertas yang lama terkena AC, melainkan dingin yang menusuk telapak tangan, seperti baru diangkat dari air laut. Ujung-ujungnya lembab, dan ketika ditekan, ada bau asin yang samar tercium. Arman menoleh cepat ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikan. Kursi-kursi lain kering, hanya kursi itu yang tampak basah, seolah membawa sisa perjalanan dari tempat yang jauh lebih dalam. Ia berjalan ke depan dan menyerahkan tiket itu pada Pak Surya. "Pak, ini dari kursi 13. Pak Surya melirik sekilas. Wajahnya tidak terkejut, tidak pula bertanya. Ia hanya menerima tiket itu, lalu mengembalikannya ke tangan Arman. "Simpan," katanya pendek. "Jangan dibuang." Arman ragu. "Basah, Pak." Pak Surya menatap luris ke depan, ke hamparan laut yang mulai terlihat dari kaca feri. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. "Itu harus ikut sampai ujung." Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada alasan. Kalimat itu terdengar seperti aturan lama yang tidak perlu diperdebatkan. Arman menggenggam tiket itu perlahan. Dingin dari kertas merambat ke kulitnya, menetap lebih lama dari yang seharusnya. Ia menyelipkannya ke saku baju, meski hatinya terasa semakin berat. Kapal feri mulai bergerak. Air laut berdebur pelan di lambung. Bus bergoyang ringan, dan suara ombak menyatu dengan dengung mesin. Di tengah perjalanan menyeberang itu, Arman tiba-tiba merasa tiket tersebut bukan sekedar benda tertinggal. Ia adalah tanda. Dan sejak saat itu, perjalanan ini benar-benar tidak bisa dibatalkan. Menjelang subuh, bus melaju lebih pelan. Langit di luar mulai memucat. Belum terang, belum gelap. Waktu di mana bayangan terasa lebih panjang dari seharusnya. Udara di dalam bus menjadi dingin dan lembab. Bukan lagi karena AC, melainkan karena kabut pagi yang menyusup melalui celah-celah kecil. Sebagian penumpang tertidur dengan kepala bersandar ke kaca. Napas mereka teratur, seolah perjalanan ini hanyalah rutinitas biasa. Namun Arman tetap terjaga. Matanya sulit terpejam sejak tiket basah itu berada di sakunya.
Ia berjalan menyusuri lorong, memastikan kondisi bus. Ketika melewati kursi nomor 13, langkahnya terhenti. Di bawah sandaran kursi itu, menempel sesuatu yang nyaris tak terlihat. Sebuah label kecil, basah dan kusut, seperti bekas tempelan lama yang baru terlepas. Warnanya memudar, sudutnya terkelupas, dan permukaannya dingin saat disentuh. Arman menunduk dan menariknya perlahan. Di sana tertulis satu nama, Raka. Tulisan itu hampir hilang dimakan air, namun masih cukup jelas untuk dibaca. Arman mengulang nama itu dalam hati. Ia membuka buku kecil daftar penumpang, menelusuri satu persatu. Tidak ada. Tidak pernah ada penumpang bernama Raka sejak bus ini berangkat. Arman merasakan tengkuknya mengencang. Nama itu terasa tertinggal, bukan sekedar tercatat, melainkan ditinggalkan dengan sengaja. Sejak ia menemukan label itu, suasana bus berubah. Ketukan dari bawah lantai yang semula datang tanpa aba-aba menjadi semakin jarang. Tidak lagi teratur, tidak lagi menuntut perhatian. Seolah suara itu telah menyampaikan maksudnya. Namun dingin di sekitar kursi nomor 13 justru menetap. Bukan dingin yang bergerak, melainkan dingin yang diam. Seperti seseorang yang sudah duduk, sudah sampai, dan kini hanya menunggu. Arman berdiri sejenak di lorong. Ia tidak lagi merasa diawasi, tidak pula terancam. Yang ada hanyalah perasaan aneh, campuran iba dan takut, seolah ia sedang berbagi ruang dengan sesuatu yang tidak berniat mengganggu, hanya ingin diakui. Ia menyimpan label itu bersama tiket di sakunya. Tidak ada perintah dari Pak Surya kali ini. Namun Arman tahu, beberapa benda memang tidak boleh ditinggalkan. Bus terus melaju menembus pagi yang belum sempurna. Dan di kursi nomor 13, sesuatu yang tak terlihat telah duduk dengan tenang, menunggu perjalanan ini benar-benar selesai. Setelah bus turun dari kapal feri dan roda-rodanya kembali menyentuh daratan Sumatera, suasana di dalam kabin berubah pelan, hampir tak terasa. Udara tidak lagi asin, tetapi lembab dan berat, seperti tanah basah yang lama tak tersentuh matahari. Jalanan di depan memanjang lurus, lalu menyempit, diselimuti kabut pagi yang belum sepenuhnya terangkat. Ketukan itu terdengar lagi, namun kali ini berbeda. Tok, tok, dua ketukan pendek, lalu hening. Tidak ada pengulangan, tidak ada desakan, bunyi itu seperti isyarat singkat, cukup sekali untuk dimengerti. Arman menegakkan badan. Ia menunggu ketukan ketiga yang tak pernah datang. Pak Surya memperlambat laju bus. Tanpa penjelasan, tanpa peringatan, ia memutar setir ke kiri, memasuki jalan kecil yang tidak memiliki papan penunjuk. Aspalnya sempit dan retak, dipenuhi daun kering dan tanah basah. Dahan pohon menggantung rendah, sesekali menyentuh badan bus dengan suara gesekan pelan, seperti bisikan. Arman melirik jam. Rute ini tidak ada di jadwal, tidak tercatat di tiket manapun. Bus bergerak perlahan, menuruni jalan yang makin sunyi. Rumah-rumah menghilang, sinyal ponsel mati. Yang tersisa hanya suara mesin dan napas penumpang yang masih tertidur, tak menyadari arah perjalanan telah berubah. Di ujung jalan, terbentang sebuah teluk kecil. Airnya tenang, hampir tidak bergerak, memantulkan warna langit pagi yang kelabu. Bau laut kembali tercium, lebih kuat, lebih dekat. Pak Surya menghentikan bus. Di tepi teluk itu berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggung sedikit membungkuk. Pakaiannya sederhana, warnanya pudar oleh waktu. Rambutnya memutih, basah oleh embun, namun wajahnya tenang, tanpa kaget, tanpa tanya. Ia menatap bus yang berhenti di hadapannya seolah telah menunggu lama. Bukan menunggu bus datang, melainkan menunggu sesuatu di dalamnya. Arman turun perlahan. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah di teluk itu menahan kakinya. Lelaki tua itu mengangguk kecil. Pandangannya beralih singkat ke arah kursi nomor 13, meski ia berdiri di luar. Sudah sampai, katanya pelan, seperti mengabarkan sesuatu yang seharusnya memang terjadi. Arman tidak bertanya. Pak Surya tidak menjawab. Karena di tempat itu, kata-kata bukan lagi yang paling penting.
Perjalanan ini telah menyimpang terlalu jauh untuk dijelaskan dengan peta dan terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Dermaga itu sunyi. Tidak ada perahu yang bersandar, tidak ada suara manusia selain nafas mereka sendiri. Hanya bunyi air laut yang menyentuh batu dengan ritme pelan, seperti doa yang diulang tanpa kata. Di tepi dermaga tertancap sebuah paku karat di batu besar, tua, bengkok, dan dipenuhi benda-benda yang digantungkan padanya. Ada potongan kain yang telah memudar warnanya, sobekan plastik, secari kertas yang tak lagi bisa dibaca, dan beberapa benda lain yang bentuknya nyaris tak dikenali. Semuanya basah, semuanya ditinggalkan dengan sengaja. Arman berdiri di hadapan paku itu. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan sobekan tiket, label nama dan tisu basah dari sakunya. Ketiganya terasa berat, bukan karena bobot, melainkan karena perjalanan yang mereka bawa. Ia menggantungkan sobekan tiket terlebih dahulu. Kertas itu bergetar tertiup angin laut, lalu diam. Lalu label nama. Saat nama itu, Raka, dilepaskan dari tangannya dan menyentuh paku karat, Arman merasakan sesuatu berubah. Dingin yang sejak tadi menetap di tubuhnya perlahan surut, seolah ada nafas panjang yang akhirnya dilepaskan. Ia menoleh ke arah bus. Lorong yang tadi terasa berat kini kembali biasa. Udara di sekitar kursi nomor 13 tidak lagi menusuk. Tidak hangat, tidak dingin, hanya kosong seperti seharusnya. Arman menggantungkan tisu basah terakhir. Air menetes dari ujungnya, jatuh ke batu dermaga, lalu hilang ke sela-sela retakan. Tidak ada suara lain, tidak ada tanda perlawanan, hanya keheningan yang menerima. Lelaki tua itu berdiri beberapa langkah di belakang. Ia tidak mendekat, tidak ikut campur. Ketika semuanya selesai, barulah ia berbicara. Suaranya rendah dan tenang. Yang menumpang sudah pulang, katanya. Jalan selanjutnya lebih aman. Tidak ada senyum, tidak ada perayaan. Kalimat itu terdengar seperti laporan. Singkat, jujur, dan cukup. Arman mengangguk pelan. Ia tidak tahu kemana pulang yang dimaksud. Ia juga tidak bertanya. Karena di dalam hatinya, ia merasakan satu hal yang pasti. Perjalanan ini telah menurunkan beban yang bukan milik mereka. Bus kembali menyala. Mesin menderu pelan, dan ketika Arman naik kembali, kursi nomor 13 tetap kosong. Kali ini tanpa rasa dingin yang tersisa. Bus meninggalkan teluk dengan perlahan. Jalan menanjak itu sempit dan berkelok, dikelilingi pepohonan basah yang menutup langit pagi. Mesin menderu lebih berat, namun lajunya stabil. Tidak ada lagi dingin yang menusuk, hanya kelelahan yang tertinggal setelah sesuatu dilepaskan. Beberapa ratus meter dari tanjakan, dua sosok berdiri di tengah jalan. Mereka mengenakan rompi lusuh dengan garis reflektif yang nyaris tak terlihat. Wajahnya tertutup topi. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat agar bus berhenti. Pak Surya menginjak rem. "Kami petugas," kata salah satunya datar. "Pemeriksaan rutin." Nada suaranya terlalu datar. Tidak ada tanda pengenal. Tidak ada kendaraan dinas di sekitar. Arman turun untuk membantu, meski perasaannya langsung tidak enak. "Buka bagasi," perintah yang lain. Matanya tidak pernah lepas dari badan bus. Arman meraih kunci bagasi. Tangannya sudah menyentuh gembok ketika suara itu datang. Bukan pelan, bukan sabar seperti sebelumnya. Tok. Satu ketukan keras dari bawah lantai bus. Seperti hantaman. Arman membeku. Ketukan itu tidak diulang, namun gema bunyinya terasa lama, merambat ke telapak kakinya, naik ke dada. Bukan permintaan, bukan isyarat, peringatan. Arman menarik nafas, lalu melepaskan kunci dari gembok. "Maaf Pak," katanya setenang mungkin. "Bagasi tidak bisa dibuka di sini, aturan perusahaan." Salah satu dari mereka menengus. "Buka saja." Arman menggeleng. Pak Surya tetap duduk di kemudi, tidak menoleh, tidak menyelah. Mesin bus tetap hidup, seolah siap bergerak kapan saja. Sunyi menggantung beberapa detik.
Kedua orang itu saling pandang. Lalu tanpa kata tambahan, mereka melangkah mundur. Langkah mereka ringan, terlalu ringan. Dalam hitungan nafas, keduanya telah menjauh ke balik pepohonan dan menghilang begitu saja. Arman menatap tanah tempat mereka berdiri. Di aspal basah itu tertinggal jejak kaki. Bukan jejak mulur, melainkan bekas air asin yang perlahan mengering. Bus kembali berjalan. Tidak ada lagi suara ketukan. Tidak ada tanda kehadiran lain. Namun Arman tahu, peringatan itu bukan ancaman, melainkan sisa tanggung jawab dari sesuatu yang sudah diturunkan. Perjalanan hampir selesai. Dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, Arman merasa dijaga. Jalanan kembali normal. Aspal lebar, marka jelas, dan cahaya pagi mulai menembus jendela bus. Penumpang satu persatu terbangun, meregangkan badan, membicarakan tujuan masing-masing. Seolah perjalanan memutar ke Teluk tadi hanyalah jeda yang tidak pernah terjadi. Arman berdiri di dekat kemudi. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terasa lebih ringan. Saat itulah Pak Surya memecah diam. "Bus ini dulu bukan punyaku," katanya pelan, tanpa menoleh. Tangannya tetap mantap memegang setir. "Aku cuma yang nerusin." Arman menunggu. "Pemiliknya namanya Raka," lanjut Pak Surya. "Orangnya baik, terlalu baik malah. Kalau ada penumpang kurang uang, tetap diangkut. Kalau ada yang ketinggalan, ditunggu." Pak Surya menarik napas panjang. Suatu malam, bus ini ikut feri. Badai datang tiba-tiba, ombak besar. Raka turun sebentar buat bantu orang, dan tidak pernah kembali. Arman merasakan dadanya mengencang. Nama itu kini bukan lagi sekedar tulisan pudar di label basah. Sejak itu, kata Pak Surya lagi, kursi nomor 13 dikosongkan. Ia melirik singkat ke kaca spion, memastikan kursi itu tetap kosong. Bukan buat menakut-nakuti, bukan buat cerita seram. Bus melaju stabil. Suara mesin terdengar biasa, tidak berat, tidak tertekan. "Itu cara kami menghormati," kata Pak Surya. "Kalau masih ada yang ikut di jalan, biar tahu dia masih diingat, masih diantar." Arman terdiam. Semua potongan peristiwa, ketukan, tiket basah, dan nama yang tertinggal kini menemukan tempatnya masing-masing. Pak Surya berkata lagi, suaranya lebih rendah, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Bukan semua yang ikut itu jahat." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Ada yang cuma ingin sampai." Arman menatap ke depan. Jalanan terbentang panjang dan terang. Di kursi nomor 13, tidak ada siapa-siapa. Namun untuk pertama kalinya, kekosongan itu terasa penuh, dipenuhi niat baik yang akhirnya menemukan arah pulang. Bus terus melaju, membawa penumpang yang terlihat, dan meninggalkan kisah yang tidak perlu lagi diulang. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari merayap masuk melalui kaca bus, menghangatkan jok-jok yang semalaman dingin. Kabut telah menghilang. Jalanan terbentang jelas di depan, dan mesin bus berdengung stabil, seolah perjalanan malam itu tidak pernah menekan apapun. Kursi nomor 13 kering sepenuhnya. Tidak ada embun, tidak ada bau asin, tidak ada ketukan. Hanya kursi kosong yang kembali menjadi kursi. Arman berdiri di lorong, menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan diawasi. Yang tersisa hanyalah kelegaan pelan, seperti selesai mengantar seseorang pulang, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Ia duduk sebentar dan membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa untuk menghitung upah dan mencatat rute. Di halaman kosong, Arman menulis satu kalimat. Hurufnya sederhana, tanpa hiasan. Kosongkan kursi 13. Dengarkan jalan. Antar sampai ujung. Ia menutup buku itu perlahan. Pesan malam tersebut ternyata tidak rumit. Ia tidak berbicara tentang makhluk halus atau ketakutan yang berlebihan. Pesannya justru sangat manusiawi. Hormati aturan.
Jangan serakah pada yang bukan hakmu. Tidak semua pintu perlu dibuka. Tidak semua penumpang terlihat. Bus terus melaju, melewati kota demi kota. Penumpang turun dan naik silih berganti, membawa cerita masing-masing. Arman kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengurus tiket, membantu barang, memberi senyum seperlunya. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia tahu, perjalanan bukan hanya soal sampai tujuan, tetapi juga tentang cara mengantar. Dan jika suatu malam kau naik bus ini, jika kau melihat satu kursi di tengah yang selalu dibiarkan kosong, jangan bertanya terlalu banyak. Biarkan ia tetap kosong. Karena ada perjalanan yang tidak perlu disaksikan. Cukup dihormati. Sekian kisah kali ini. Nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.